Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sebagaimana yang telah ditetapkan pada setiap malam Rabu untuk membahas fikih ibadah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Taib jamaah rahimakumullah, untuk malam ini yang akan kita bahas adalah tentang fiqhul udhiyah, yaitu fikih terkait dengan hewan kurban. Jadi udhiyah ini sebutan untuk hewan kurban. Pertama kita akan mengenal dulu definisi tentang udhiyah ini. Jadi kata udhiyah ini dengan mendomahkan huruf hamzah u, jadi udhiyah, dan boleh mengkasrokannya idhiyah boleh, serta boleh pula menghilangkan hamzah dan memfathahkan dotnya, jadi udhiyah. Itu adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar. Hari-hari nahar itu hari yang ke-10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu hari nahar namanya. Dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Jadi ada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap hewan tersebut untuk disembelih. Begitu pula dari sisi waktunya, begitu. Adapun udhiyah ini ataupun kurban ini disyariatkan di dalam Islam karena dasarnya ada baik dari Al-Quran maupun sunnah. Di antaranya adalah kalau dari Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Begitu ya. Nah, makanya di sini dimaknai wanhar, berkorbanlah. Di sini para ulama memaksudkan adalah menyembelih kurban setelah salat Idul Adha. Begitu. Kemudian dalil secara sunnahnya adalah sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia pernah menuturkan bahwa Nabi menyembelih 2 ekor kambing kibas, sifatnya gemuk lagi bertanduk, dan menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kakinya pada leher hewan sembelihannya itu. Jadi kalau kita nyembelih kambing tuh masih belum bisa kalau megangin sendiri, Pak, masih dipegangin sama yang lainnya juga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempraktekkan dengan menyembelih tidak dibantu dengan orang lain. Jadi beliau pegangin sendiri binatangnya, kemudian beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Seperti itu. Prakteknya seperti itu. Baik. Nah, dari 2 dalil ini kaum muslimin sepakat bahwa udhiyah ataupun hewan kurban ataupun penyembelihan ini disyariatkan di dalam Islam, begitu. Baik. Kemudian ketika kita tahu bahwa berkorban itu merupakan syariat, maka kita perlu tahu apa hukumnya. Jadi kalau sudah berbicara tentang hukum, maka kembali kepada ahkamu taklifiyah, hukum-hukum yang telah ditetapkan. Karena ada 5 kan, wajib, sunnah,
mubah, makruh, haram. Nah, di antara 5 ini mana sih hukum terkait dengan kurban ini? Maka para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang berkelapangan. Jadi kalau dia diluaskan rezekinya, dia tidak berkorban berarti berdosa. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikutnya Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi hukumnya wajib bagi yang berkelapangan. Dalilnya apa? Diambil dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Kata wanhar di sini kan menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Nah, kalau dalam kaidah usuliyah yang disebut perintah itu berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga hukum berkorban itu wajib begitu. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah ia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih. Maka ada kata falyadbah. Lam di sini ada kata lam fal yadbah. Ini kalau dalam gramatika bahasa Arab ini disebut dengan lamul amri wal juhud. Jadi satu perintah yang dia masuk ke dalam, lam ini masuk ke dalam fiil kata kerja. Jadi maknanya adalah perintah. Sehingga sekali lagi bahwa kalau perintah berarti wajib untuk ditunaikan. Jadi di antara dalil-dalil yang digunakan oleh beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum kurban itu wajib, maka diambil dari firman Allah surat Al-Kautsar ayat 2, dan yang kedua adalah hadis yang barusan telah kita pelajari begitu ataupun telah kita sebutkan. Kemudian pendapat yang kedua, nah ini pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah Imam Maliknya sendiri. Ya, kalau tadi kan pengikutnya Imam Malik. Kalau ini Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ya, selain Abu Hanifah ya, dan beberapa madhab yang lain seperti madhabnya Dzahiri yaitu Ibnu Hazm dan Daud Al-Dzahiri, itu berpendapat bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah bukan wajib. Dalilnya mana? Pertama, membantah dalil tadi yang disebutkan oleh ulama yang menyebutkan bahwa berkorban wajib. Makna fasholli li rabbika wanhar, wanhar di sini dia adalah ma'tuf. Ya. Ma'tuf itu kembali kepada ma'tuf alaih. Ada huruf wawu atof namanya. Wawu atof itu kalau dalam gramatika bahasa Arab dia sebagai kata sambung. Kalau bahasa kita dan lah, dan atau dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjemahnya fasholli li rabbika, dan salatlah karena Rabbmu, wanharnya dan sembelihlah karena Rabbmu. Bukan sembelih yang dimaksud sembelih diperintahkan untuk menyembelih, tapi kalau kau mau menyembelih maka sembelihlah karena Rabbmu, bukan karena yang lainnya. Karena memang ada sembelihan-sembelihan tidak diperuntukkan kepada Allah begitu. Ya. Sehingga kalau menggunakan dalil ayat kedua dari surat Al-Kautsar untuk menghukumi berkorban itu wajib, maka tidak tepat seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Ummu Salamah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru," jika telah tiba hari ke-10 Dzulhijjah, maksudnya telah tiba hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau mau masuk bulan Dzulhijjah,
Wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian hendak atau berkeinginan an yudhi, untuk berkurban, maka fala yamas min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka janganlah ia memotong rambut dan sedikit dari bulunya. Jadi begitu ya. Nah, ada kata wa arada, dan ia berkeinginan, dia berkehendak. Maka sebuah keinginan itu tidak harus terwujud, ya kan? Seseorang punya keinginan, misal saya pengen naik haji, ya. Keinginan boleh, tapi apa daya umur sudah 65 tahun, dibatasi nggak boleh berangkat kalau lebih dari 65 tahun. Keinginan boleh, akan tetapi karena usia tidak masuk kepada syarat-syarat yang diperbolehkan untuk berhaji, ya maka keinginannya itu bisa tidak tercapai. Sehingga ya, bahwa kalimat yang berkeinginan di sini menunjukkan bahwa yang ingin saja, berarti yang nggak ingin ya tidak mengapa, seperti itu. Sehingga hukumnya tidak wajib. Nah, seperti itu. Nah, disinilah dua dalil yang pertama tadi dalil yang diambil dari ayat Al-Quran juga yang sama, cuman dibantah bahwa itu bukan yang dimaksud adalah perintah untuk berkurban wajib, tapi di situ maknanya adalah kalau berkurban maka berkorbanlah untuk Allah, bukan berkorban untuk makhluk, karena itu bentuk daripada kesyirikan, seperti itu. Nah, disinilah dua pandangan ya di dua kubu para ulama, dan tentunya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah bukan wajib, dan ini pendapat mayoritas ulama ataupun jumhur ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang hewan yang dikurbankan. Ya. Pertama, tidak boleh dijadikan sebagai kurban kecuali binatang ternak. Di antaranya pun ini lebih disebutkan secara rinci: unta, sapi, domba, dan biri-biri. Cuman saya mau tanya sama antum, Pak, bedanya domba sama biri-biri tahu nggak, Pak? Nggak tahu ya? Ya. Kalau saya lihat dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu istilah domba dan biri-biri itu sama, ya, antara domba dan biri-biri itu sama. Cuma kalau kita ketik nih di Google, saya lihat di Google, kalau biri-biri itu dia bulunya lebih tebal, jadi benar-benar lebih seperti badannya domba itu, seperti badannya kambing itu, benar-benar bentuk kan bulat gede. Nah, kalau domba itu lebih ke tetap sama, gembel juga kan, istilahnya kan kalau orang Jawa bilang wedhus gembel ya, tetap gembel tapi tidak sepadat dan segede biri-biri. Jadi seperti itu. Ya, ini sih istilah jenis saja, jenis dari kambing, domba, dan biri-biri. Nah, begitu. Nah, jenis binatang yang diperbolehkan dijadikan kurban ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Ya, supaya mereka menyebut nama Allah, waliyadzakkarullaha, ya. Kemudian waliyadzakkaru smallaha, ya, min bahimatil an'am, ya, terhadap binatang ternak, ya. Jadi binatang ternak, ya, di antara binatang ternak yang disebutkan di sini adalah yaitu unta, sapi, dan domba ataupun kambing. Jadi begitu ya. Baik, kalau ada yang mau berkorban tapi ayam, ya silahkan, tapi korbannya tidak sah. Ya. Kalau ada yang mau berkorban itik, saya punyanya itik kok, ya silahkan berkorban, tapi korbannya tidak sah. Begitu. Baik. Kemudian, ya, kita bahas sedikit tentang hewan-hewan kurban di sini. Ya. Yang pertama unta ataupun sapi. Jadi ini telah sahih dari Nabi SAW dan para sahabat bahwa mereka berkorban dengan keduanya. Dan jumhur pun membolehkan untuk berserikat
satu sapi untuk 7 orang dan satu onta pun untuk 7 orang. Begitu. Onta 7 orang ini sebagaimana hadyu. Hadyu itu sembelihan bagi para jamaah haji. Itu 7 orang. Tapi di luar daripada hadyu itu diperbolehkan kalau onta itu sampai 10 orang berserikat. Berserikat itu urunan, Pak. Ya. Urunan untuk 1 ekor sapi boleh urunan 7 orang. Jadi dibagi 7. Nah, inilah hukum berkorban urunan yang diperbolehkan. Tapi kalau urunannya lebih dari 7 orang, sapi misalnya 100 orang yang urunan, itu sudah bukan korban, Pak. Ya, sudah bukan korban, ya. Jadi maksimalnya 7 orang untuk sapi dan untuk onta, seperti itu. Ya, kalau onta ada yang berpendapat boleh 10 orang, seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya ya, adalah tentang umur yang dibolehkan pada unta dan sapi. Ya. Umur yang dibolehkan untuk unta dan sapi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia pernah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'suru alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'ni. Ya. Jadi dha'an itu jenis kambing ya, biri-biri kalau diterjemahkan ya. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, ini istilah umur pada binatang, Pak. Musinnah. Kecuali jika hal itu sulit bagi kalian, maka sembelihlah jada'ah. Nah, jada'ah ini juga usia binatang. Istilah usia binatang. Baik. Apa sih yang disebut musinnah? Ya. Al-musinnah itu adalah 2 dari segala sesuatu, berupa unta, sapi dan kambing atau lebih. Nah, athaniyah dari sapi ataupun musinnah ini thaniyah dari sapi adalah yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi kalau untuk sapi itu dikorbankan minimal umurnya sudah mencapai 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun berarti tidak boleh dikorbankan, Pak. Untuk sapi ya. Jadi masuk tahun ketiga. Kemudian dari thaniyah dari unta adalah yang berumur 5 tahun. Nah, dan memasuki tahun ke-6. Jadi unta-unta yang umurnya baru 4 tahun, 3 tahun maka tidak sah jika untuk berkorban seperti itu. Ya. Baik. Kemudian adapun domba, maka diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kibas yang berwarna putih. Ya. Jadi artinya seekor kambing sudah sah diperbolehkan untuk seseorang dan diniatkan juga untuk keluarganya seperti itu. Ya. Baik, ini sebagaimana dulu kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkurban 2 ekor kambing kibas. Ya. Kemudian beliau mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umatnya Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi begitu ya. Jadi 2 ekor kambing itu, yang satu untuk beliau dan keluarga beliau, dan yang satu untuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada umur sah untuk domba ataupun kambing. Ya. Dari hadis yang tadi sudah kita bahas, ya, terkait dengan musinnah athaniyah. Jadi musinnahnya untuk kambing adalah yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Berumur 1 tahun memasuki tahun kedua. Jadi minimal kambing itu usianya 1 tahun lebih, sehari lah, 2 hari lah.
itu sudah dibolehkan, Pak. Ya, jadi begitu ya. Nah, kalau tidak dapat, ya maka sembelihlah dari jenis dha'n itu jenis kambing, ya, istilah kita wedhus gembel lah. Ya, kalau di sini diistilahkan adalah domba atau biri-biri. Maka itu boleh, umurnya tidak harus sampai 1 tahun. Minimal adalah 6 bulan. Jada'ah itu umur lebih dari 6 bulan. Masuk ke bulan ke-7 maka sudah boleh untuk dikorbankan. Makanya bagi antum sekalian kalau mau berkorban ya yang lebih aman korban dengan domba. Ya, usia kurang sedikit pun nggak mengapa. Nggak nyampe 1 tahun pun sudah sah dibolehkan untuk berkorban. Seperti itu. Ya. Kalau kambing terkadang kita lihat ngembeknya aja masih behek-behek gitu, masih kecil gitu. Ini setahun nggak ini ya? Bisa jadi nggak setahun ini, Pak. Iya, kecil-kecil pik-pik udah dijualin ya. Jualnya mahal lagi 3 juta. Kalau ditawar ngomongnya mau sedekah kok ditawar gitu. Untuk dibohongi sama tukang jual kambing aja, Pak. Namanya transaksi, setelah itu mau disedekah di urusan dia. Kalau lagi transaksi mau jual beli ya boleh, orang tawar menawar dibolehkan. Ya, makanya nggak apa-apa. Saran saya kalau ada yang jual nggak mau ditawar jangan dibeli. Iya, beli tempat lain. Yang namanya jual beli itu ada transaksi tawar menawar diperbolehkan, halal hukumnya, nggak haram. Ya, jadi nggak usah bawa-bawa dalil mau sedekah kok. Nah, itu disuruh ini. Kalau perlu murah gede kan begitu kan nyarinya kan. Jadi begitu, Pak. Jangan takut untuk menawar, nggak apa-apa dalam Islam ya. Jadi begitu. Nah, itulah kambing yang dimana yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Ya, baik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban. Nah, cacat ini dibagi menjadi 3. Ada cacat yang menyebabkan hewan itu tertolak dijadikan kurban. Yang kedua ada cacat yang dimakruhkan tapi sah dikurbankan. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak ada pengaruh, tetap sah untuk dikorbankan. Baik. Yang pertama yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban adalah kalau matanya ada cacat pada matanya ataupun buta. Ya. Al-aura al-bayyin, yaitu buta matanya yang jelas kebutaannya ya. Biasanya kan ada mata yang putih itu menutupi hitamnya itu loh. Ya, entah itu satu ataupun dua-duanya maka sudah tidak sah. Hati-hati ya. Maka dilihat kambing kalau mau beli, Pak. Kemudian yang kedua sakit yang jelas sakitnya. Ya. Kalau sakitnya cuma ringan ya sah, mungkin flu kambingnya itu sah. Ada kambing berpenyakitan kan, apalagi sekarang ada apa? Penyakit apa namanya, Pak? Kuku monyet ya. Apa itu ya? Ada ya penyakit itu sekarang itu pada binatang ada. Itu kalau seperti itu udah berpenyakitan itu sudah tidak sah kalau dikorbankan. Sayang Ustadz kalau nggak disembelih, buat apa nanti ya? Ya silakan disembelih tapi jangan untuk dikorbankan. Kemudian yang ketiga adalah pincang yang jelas pincangnya. Lebih-lebih ada yang kakinya putus ataupun patah, ya itu udah nggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat kurus hingga tidak ada dagingnya. Yang itu tidak memiliki daging karena kelemahan dan kekurusannya, sampai memang benar-benar banyak tulangnya, dagingnya nggak ada. Antum buat apa? Nyembelih nggak ada dagingnya, apa yang mau dibagian gitu? Nggak apa-apa saat bikin sopnya, sop tulang kambing kurus kan gitu. Ada saja ya. Nah, jadi 4 hal ini jelas ya, 4 hal ini kalau ada pada binatang kurban kita maka tidak sah. Jadi begitu.
Artinya selain itu berarti semuanya sah. Kecuali ada beberapa yang dimakruhkan tapi tetap sembelihannya menjadi sah. Jadi begitu. Jadi nggak usah dibahas yang lainnya. Yang lainnya intinya sah. Pokoknya patokannya 4, yaitu buta, sakit benar-benar sakit, ya. Kemudian pincang, dan yang keempat adalah kurus. Ya, kurus karena kurus ya nggak punya daging sampai nggak punya daging. Nah, kurang gizi itu benar banyak. Gizi. Ya. Baik ya. Jadi yang lainnya maka sah untuk dikorbankan. Misal tanduknya ada yang patah gitu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, tanduknya patah lah, kupingnya ada yang keputus lah, nggak ada masalah. Ya, jadi begitu. Jadi cacat karena tidak masuk ke dalam 4 hal yang menyebabkan kambing itu ataupun binatang itu tertolak untuk dikorbankan. Jadi itu. Selain itu maka diperbolehkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian apa yang dianjurkan pada hewan kurban, sifat-sifat yang sempurna yang dianjurkan? Yang pertama, hewan kurban itu gemuk dan sempurna. Ya. Makanya seekor kambing yang gemuk itu lebih utama daripada 2 ekor kambing yang enggak gemuk. Beli kambing 2 jutaan yang cuman bobotnya 20 kiloan. Beli kambing 5 bobotnya 20 kiloan, Mbak. Yang penting kan banyak kambing, kelihatan kurbannya banyak kan. Itu tidak lebih baik ya daripada kita membeli kambing yang gemuk gede. Ya. Satu meskipun satu tapi gede besar gitu, maka itu lebih baik daripada yang cuman kecil-kecil. Ya. Kalau istilah orang Jawa itu ada wedhus kacang. Tapi emang wedhus kacang itu bentuknya begitu, kecil ya. Kecil. Ya cuman sekali lagi perawatannya, kalau perawatannya bagus kecil pun bisa gemuk kan begitu. Jadi cari yang gemuk ya, jangan cari yang kurus-kurus. Nah itu kalau dalilnya nyari yang gemuk nggak ada masalah, ya karena bisa jadi gemuk itu belum tentu mahal kan. Baik. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak yang paling afdol. Hewan ternak yang paling afdol itu dimulai dari unta, sapi, kemudian kambing. Yang paling afdol unta tentunya. Yang kedua sapi, dan kemudian yang ketiga kambing. Begitu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang orang yang berangkat untuk sholat Jumat. Beliau lebih menyebutkan pertama adalah seperti berkorban seekor unta. Ya kan, barang siapa yang datang sholat Jumat di waktu pertama kan, fakaan nama seakan-akan dia berkorban 1 ekor unta. Setelah itu di jam yang kedua, waktu yang kedua seperti berkorban seekor sapi. Yang ketiga seperti seekor kambing, dan yang keempat seperti berkorban apa? Telur kan. Jadi begitu. Maka dari dalil ini para ulama berkesimpulan bahwa binatang yang paling afdal untuk dikorbankan adalah unta jika untuk 1 orang. Ya. Jika untuk 1 orang, Pak, misal aneh mau beli unta dari Arab, ya, khusus aneh yang beli 1, masukin pesawat, dibawa ke Indonesia, disembelih, dikorbanin. Nah itu bagus. Atau sapi, aneh mau beli sapi sendiri 1, itu bagus. Tapi kalau berserikat, unta berserikat, sapi berserikat, dengan berkorban seekor kambing, maka lebih utama berkorban dengan seekor kambing. Begitu. Ya, lebih utama. Kalau kita kan ngambilnya nyari dagingnya yang banyak, makanya beli kambing yang gede biar dagingnya banyak kan begitu. Ya, ente beli kambing yang kecil kurus ya. Nah, beli yang gede. Giliran sapi aja suruh iuran 3.700.000, 4 juta mau. Giliran suruh beli kambing yang 2 jutaan ada nggak begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk berserikat maka tentunya lebih baik kambing, karena Nabi SAW mempraktekkan beliau berkorban dengan kambing. Bahkan ini kan sunnahnya Nabi Ibrahim juga. Beliau ketika hendak menyembelih Nabi Ismail ternyata dirubah menjadi kambing. Ya, jadi sembelihannya itu sembelihan kambing seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah hewan korban yang paling afdal adalah yang berwarna putih.
kuning kemudian hitam. Ya, jadi diciri juga ternyata dari bulunya ya. Tapi bulu asli Pak ya. Jangan ada yang beli ternyata bulunya dicat. Bernilai jualnya tinggi, kemudian ini lo kambing yang sunnah gitu kan. Padahal habis dipilok itu hitam. Nah, makanya bukan yang benar-benar asli warnanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang D adalah hewan kurban yang jantan tentunya lebih afdol daripada yang betina. Jadi begitu. Meskipun Nabi tidak secara spesifik menyebutkan harus jantan ya, Pak ya. Meskipun Nabi tidak menyebutkan secara spesifik karena dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang budak yang paling utama adalah yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi tuannya. Ya tentunya kambing jantan sama betina lebih mahal mana Pak? Jantan tentunya. Ya, lebih mahal jantan sehingga yang jantan itu lebih afdol ya, daripada yang betina. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang memotong kuku dan memangkas rambut bagi orang yang ingin berkorban. Nah, tadi sudah kita sedikit singgung ya di hadis tadi terkait dengan hukum korban, bahwa sekali lagi ya keterangan simpelnya adalah bagi kita yang sudah punya niat mau berkorban. Ketika kita mau memasuki bulan Dzulhijjah, misal nih hari ini isbat ditetapkan bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah jatuh pada hari besok, hari Rabu. Maka mulai hari besok kita tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut kita. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Sampai nanti binatang sembelihan kita itu disembelih. Baru setelah itu memotong kuku dan memotong rambutnya. Jadi begitu ya. Baik. Ada faedah tentang larangan memotong kuku dan memotong rambut ini ya. Ya, hikmahnya adalah agar seluruh bagian tubuh mendapat pembebasan dari api neraka. Sebagian ulama ada mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa agar menyerupai orang yang sedang ihram. Karena kan orang yang ihram sedang melaksanakan haji itu kan tidak boleh potong kuku, nggak boleh mencabut rambut dan lain sebagainya kan. Nah, begitu. Karena kita juga ingin beribadah dengan berkorban, maka ya kita pun ya dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Jadi begitu. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan, lah kalau ternyata ada yang memotong kuku dan rambutnya, kurbannya sah nggak? Ya tetap sah, ya tetap sah. Cuman tidak afdol saja, karena larangan di sini bukan larangan yang bersifat pengharaman, sifatnya adalah larangan yang dibenci, ya artinya tidak diperbolehkan tapi tidak diharamkan seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah waktu penyembelihan kurban. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyembelih kurban itu sebelum terbitnya fajar pada hari nahar tanggal 10 ya. Namun mereka berselisih pendapat waktu sesudah fajarnya. Ya, dari kalangan Imam Syafi'i ya. Kemudian dan yang lainnya menyebutkan berpendapat ada waktunya masuk ketika telah terbit matahari dan telah berlalu sepanjang qadar mengerjakan sholat id dan 2 khutbah. Ya. Ya intinya ya setelah id itu setelah khutbah, ya kan? Adapun Abu Hanifah berpendapat masuk waktunya bagi penduduk kampung atau penduduk dusun ialah jika telah terbit fajar kedua, yaitu subuh. Maka sudah boleh untuk menyembelih. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Malik, tidak sah sembelihannya kecuali setelah imam sholat berkhutbah dan menyembelih. Ya, jadi imam sholat khutbah terlebih dahulu. Dan yang keempat, Imam Ahmad berpendapat tidak boleh sebelum sholat dan boleh setelahnya sebelum imam menyembelih. Jadi meskipun imam tidak berkhutbah ataupun sebelum imam berkhutbah tidak mengapa, yang penting sholatnya sudah selesai. Kalau sholatnya sudah selesai ya tinggal menyembelih. Cuman kalau di kita tidak ya.
malah justru diulur-ulur Pak, habis duhur aja ya. Padahal hikmah daripada sholat Idul Adha kenapa lebih dipagikan daripada sholat Idul Fitri. Dan sholat Idul Adha itu salah satu adabnya itu tidak makan dulu Pak sebelum berangkat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu sebelum berangkat kita dianjurkan makan dulu. Untuk membedakan antara itu hari raya dengan hari-hari puasa. Kalau Idul Adha, kenapa tidak dianjurkan makan? Karena nanti makannya dari sembelihan. Yang jadi masalah sekarang nyembelihnya kesiangan, nggak makan-makan, asam lambungnya naik Pak. Kasihan. Ya. Makanya di masjid lain saya menganjurkan bahwa mungkin kalau di setiap masjid ada panitia penyembelihan kurban, maka seyogyanya pihak masjid itu sudah mempersiapkan ya tukang jagalnya sepagi mungkin untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Jangan menunggu ya, satu kecamatan Taman Sari yang menyembelih cuma 5 orang, nunggu ya tukang jagalnya. Maka seharusnya kita belajar, mungkin bagi yang punya hewan kurban juga belajar, bagi panitia juga harus berani untuk menyembelih. Jadi biar sepagi mungkin, dan yang sunnah itu adalah setelah sholat selesai langsung disembelih. Begitu, kita nggak dandan dulu di rumah ya, udah makan opor ayam dulu kan begitu. Sunnahnya makan daging kambing bukan opor ayam. Orang ribut untuk nyari ayam, nyari kambing, nyari ini, nyari lontong, nyari kupat begitu malamnya. Padahal yang disunahkan adalah memakan daging yang disembelih pada hari itu. Jadi itu sunahnya. Ya, jadi begitu. Ya kalau mampu, kalau tidak ya tidak mengapa begitu Pak. Baik. Kemudian apa sih yang bisa dimanfaatkan dari hewan kurban? Nah, jadi hewan kurban itu, satu hewan kurban itu bisa dibagi 3. Untuk dimakan dagingnya, untuk disedekahkan, dan untuk disimpan. Ya, dimakan, disedekahkan kepada kaum fakir miskin ya, kemudian untuk disimpan. Jadi begitu. Karena memang salah satu hikmah daripada kurban itu adalah memberikan makan yang lebih pada hari itu kepada keluarga kita. Makanya jangan mau dibodohin kalau ada yang berfatwa yang berkorban nggak boleh makan daging kurbannya. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada keterangannya dalam syariat. Justru malah dianjurkan makan sepertiganya. Ya, jadi nggak ada larangan untuk makan hewan kurban ya, bagi sang pemiliknya itu tidak boleh, tidak ada larangan. Jadi boleh ya, boleh untuk dimakan, silahkan ya, sepuasnya makan ya, bahkan justru malah yang disedekahkan itu sepertiganya. Ustaz, saya pengen sedekahkan semua, ya silahkan, nggak mengapa ya, asalkan jangan melarang kalau yang sahibul korbannya itu makan, itu nggak ada larangan seperti itu ya. Jadi begitu. Baik. Kemudian ada bagian yang tidak dimanfaatkan dari hewan kurban. Pertama, tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan kurban. Nggak boleh. Baik itu kulitnya, wolnya, bulunya, daging, tulang maupun lainnya, nggak boleh. Artinya apa? Misal begini loh, jangan salah paham nih, nanti ada yang nggak paham begini. Saya berkorban kambing, saya sembelih kambing, Gus. Wah, kulitnya ini buat apaan? Ya, ini nggak bisa manfaatin, udah nih jual dah lumayan. Kita jual tuh, nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita hadiahkan ke orang, kemudian orang itu jual, boleh nggak? Boleh. Kan sudah hadiah diberikan ke orang lain. Ya. Jadi dia mau jual, dia mau apa kan itu urusan dia. Makanya sama. Ketika misalnya kulit itu misalnya udah ane sedekahkan, misalnya ane kasihkan ke masjid lah, ke panitia misalnya. Boleh nggak dijual? Boleh, ya, boleh dijual. Tapi panitia kurban tidak boleh menjual. Ya, diakadkan dulu mau diberikan kemana. Ya,
Jangan kita jual deh, ntar duitnya masukin masjid, salah, nggak boleh. Jadi kita kasihkan ke masjid, maka nanti pihak masjid silakan mau menjual atau gimana silakan. Jadi begitu yang dimaksud ya. Jadi bukan nggak boleh dijual, akhirnya orang yang dikasih bingung, ini mau buat apa dikasih? Ya. Mau bikin baju juga nggak bisa, ya kan? Gitu nggak bisa. Makanya boleh kalau sudah dihadiahkan ke orang lain, boleh dijual bagi orang. Kemudian yang kedua, tukang jagal tidak boleh diupah dengan bagian dari binatang kurban tersebut. Ya. Kalau memang tukang jagal itu ada kompensasi dari pekerjaannya, yaitu dibayar diupah, ya maka tetap diupah. Misalnya kalau sapi 100.000, kasih 100.000. Ya. Lah adapun nanti kepalanya karena nggak ada yang bisa ngurus, mau dikasihkan tukang jagalnya nggak apa-apa. Itu sebagai hadiah, bukan sebagai upah karena dia telah menyembelihkan sapi tersebut. Ya, makanya sebagai panitia, ketika ada yang menitipkan binatang korbannya, maka minta uang untuk sembelihan. Kalau memang nyembelihnya bayar, kalau nggak bayar ya nggak usah. Minta uang sembelihan dan minta uang untuk beli kantong plastik, ya, agar supaya ya tidak diambil dari mungkin penjualan bagian-bagian dari tubuh hewan kurban tersebut. Atau panitia sudah menyediakan, itu lebih bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa tukang jagal tidak boleh diupah dengan bagian potongan dari kambing ataupun dari binatang kurban yang telah dikorbankan tersebut, yang telah disembelih. Itu nggak boleh ya. Jadi begitu ya. Jadi upahnya tetap ada upahnya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ada beberapa faedah di sini yang bisa kita ambil, yaitu menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada bersedekah harta senilai dengan hewan kurban itu. Contoh begini, ane nggak mau kurban deh, lebih baik duitnya ane kasihkan keluarga ane yang masih miskin dan masih tidak miskin ataupun yang masih kekurangan, dikasihkan. Itu tidak baik. Lebih baik, lebih afdal itu uangnya dibelikan binatang kurban kemudian dikorbankan. Karena pada hari-hari itu adalah hari-hari yang berkorban lebih utama dibanding bersedekah meskipun senilai dengan hewan kurban itu, ataupun bahkan senilai lebih daripada hewan kurban. Itu tidak lebih baik. Lebih baik berkorban, begitu. Kemudian yang kedua adalah jika sembelihan itu hilang, maka ya sudah tidak mengapa kalau sembelihannya hilang. Ya. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah boleh nggak hewan kurban dipindahkan ke negeri yang lain? Nah, ini yang lagi viral. Kurban harus di tempat. Memang berkorban itu harus di tempat asal kita tinggal. Karena kan tujuannya untuk saling berbagi kepada mereka orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Tapi kalau misalnya di tempat kita orang sudah cukup, maka diperbolehkan kita berkorban di tempat lain yang dirasa itu kurang. Itu diperbolehkan. Ya. Sangat diperbolehkan sekali, silakan ya. Kalau memang ingin berkorban bukan di tempat tinggal kita, itu tidak mengapa. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Inilah terkait dengan masalah kurban. Baik. Serba-serbinya dan yang lainnya bisa ditanyakan jika ada yang mungkin belum difahami ataupun mungkin ada kasus yang belum difahami secara hukumnya. Tafadhol, silakan. Baik. Kalau proposal itu diminta dari panitia kurban, enggak, misalnya kalau diminta dari panitia kurban muslim misalnya, maka enggak boleh. Buat apa? Atau kita minta inti dong nyumbang buat kurban. Iya, buat non muslim kan, jadi non muslim kan, lah faedah, enggak ada faedahnya. Ya, jadi begitu. Atau mereka sendiri dari non muslimnya yang mau udah deh aneh nyumbang, misalnya tetangga sini ada non muslim misal mau ikut merayakan
berkurban pada hari itu. Makanya dia mungkin beli kambing ataupun beli sapi. Ya silakan kalau dia mau menyumbangkan itu. Tapi bagi dia nggak ada pahala. Kalau kita dapat pahala dari mana? Hah? Iya. Jadi kalau bagi dia nggak dapat pahala, kalau memang dia sudah menghadiahkan kepada kita, kan itu hadiah bentuknya. Hadiah. Nah kalau kita bantu untuk membagikannya kepada fakir miskin, maka kita dapat pahala, Pak. Pahala membantu untuk membagikan itu kepada fakir miskin. Hah? Iya, jatuhnya sedekah. Yo bukan sedekah, Pak. Karena yang nyumbang bukan orang muslim. Iya, non muslim kan, bukan orang muslim kan? Iya. Kalau bukan orang muslim bagaimana disebut sedekah? Begitu ya kan? Jadi artinya apa yang dia keluarkan berarti nggak ada nilainya di mata Allah begitu. Tapi bagi kita yang kita membantu kemudian untuk menolong membagikannya, maka kita dapat pahala. Pahalanya saja. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Baik, sebentar Pak. Baik. Dilihat dari cacatnya. Kalau cacatnya tadi yang disebutkan, di antara cacatnya misalnya dia ternyata pincang, kakinya patah, ya, ataupun cacatnya dia buta, ya, ataupun cacatnya tadi tiba-tiba kurus, ya, maka itu tidak sah untuk dikorbankan, karena korban itu dinilai ketika saat mau disembelih. Jadi begitu. Makanya sebenarnya yang paling aman ya memang beda sih keadaannya sekarang sama dulu Pak ya. Kalau sekarang kan sudah jauh-jauh hari kita beli hewan kurban, ya kan? Kalau dulu kan tidak. Mereka itu punya binatang kurban tersendiri atau mereka membelinya itu sekitar 1 hari sebelum berkurban. Dan itu mereka tempatkan di tempat mereka masing-masing, bukan dititipkan di panitia dan yang lain sebagainya. Karena memang yang lebih afdol itu sebenarnya disembelih sendiri. Meskipun diwakilkan dibolehkan ya, saya katakan disembelih sendiri di rumah itu dibolehkan. Meskipun dibolehkan kita titip ke panitia, saya nggak bilang nggak boleh ya. Jadi begitu. Makanya andaikan kita sudah beli lama kok ternyata kecacatannya itu masuk ke dalam kategori yang 4 itu, maka tidak sah. Jadi begitu ya. Makanya hati-hati dalam memilih binatang ataupun memilih kambing atau sapi untuk berkorban. Ya, kita teliti terlebih dahulu. Makanya sekarang itu kalau di pasar-pasar sapi atau kambing ya, itu biasanya ada dokternya. Ada dokternya yang memeriksa, yang metes. Tapi saya yakin sih begini sih Pak. Ketika kita beli sehat misalnya ya, paling penyakitnya penyakit ringan lah. Nggak mungkin dia tiba-tiba buta. Kecuali maaf kalau bahasa kasarnya matanya dicungkil lah, itu beda lagi ya kan. Kalau matanya dicungkil maka itu bukan buta tapi dibutakan, maka itu tidak mengapa. Jadi begitu ya. Tapi kalau memang buta kita belinya dari buta, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Ya saya kira bagi para penjual binatang kurban juga kalau menjual harus jujur. Kalau memang kambing itu penyakitan jangan dijual. Ya, sampaikan kepada pembelinya ini penyakitan. Saya nggak mau jual. Kalau ente mau beli, mau disembelih langsung silakan, tapi jangan jadikan hewan kurban. Kalau mau jujur begitu ya. Jadi begitu. Wallahu taala alam bishawab. Ada lagi? Silakan terakhir ya. Kerbau bisa buat kurban. Baik, tentang kerbau. Pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama Saudi, ditanya tentang bagaimana hewan kerbau itu boleh nggak disembelih. Kalau seandainya hewan kerbau itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan sapi yang dimaksud, maka boleh.
Tapi kalau tidak sama ya kata beliau wallahu alam, yang dimaksud yang kerbau yang bagaimana gitu. Padahal kalau kerbau itu cirinya ya memang hampir mirip seperti sapi. Jadi begitu. Sehingga diperbolehkan bagi kerbau untuk dijadikan binatang korban kalau memang tidak ada sapi. Tapi akan lebih afdolnya ya tentunya menggunakan sapi. Begitu. Jadi begitu. Kalau cirinya sama ya boleh kerbau dijadikan hewan binatang ini. Sebagaimana domba dengan kambing yang disembelih oleh Nabi. Nabi itu kan menyembelihnya kambing kibas. Kambing kibas itu kambing biasa, ya kan? Nah, sedangkan di situ disebutkan doan juga boleh, maiz juga boleh. Padahal itu kan jenis-jenis kambing-kambing yang berbeda dengan kibas, tapi memiliki ciri yang sama bahwa dia jenis-jenis kambing, maka diperbolehkan. Sama seperti kerbau juga seperti itu. Jadi begitu. Cuman sekarang menyembelih kerbau, beli kerbaunya di mana, Pak? Juga sulit sekarang. Ya. Kalau di kampung masih banyak, kalau Kulon banyak ya. Daerah timur juga banyak tuh, NTT masih banyak. Jadi begitu. Malah nggak ada sapi. Nah, tapi kalau di daerah-daerah kita ini udah mungkin nggak ada kerbau ya, jarang ya. Jadi seperti itu. Baik, alam bisawab, cukup ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.